Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk membedah kisi-kisi TKA Matematika SMA. Ini materi baru, yaitu program linier. Tetapi ini sangat terkait dengan materi sebelumnya. Saya terkait dengan sistem pertidaksamaan linier. Nah, bicara program linier, maka kita harus mengetahui istilah-istilah pada program linier. Bukan hanya mengetahui, tapi juga memahami istilah-istilah pada program linier. Ya, apa itu istilah-istilahnya? Nah, ini istilahnya. Nah, yang pertama, situ kalian harus tahu dan mengerti istilah kendala atau pembatas. Jadi yang pertama itu kendala atau pembatas. Bahwa perlu kalian ketahui program ini itu kaitannya dengan dunia usaha ya. Jadi kendalanya atau pembatasnya, misalkan seorang pengusaha gitu, kendalanya itu bisa jadi berupa modal, keterbatasan modal. Jadi kendala itu bisa berupa modal. Jadi seorang pengusaha itu bisa jadi kendalanya adalah modal. Kemudian bisa jadi juga misalkan pengusaha pedagang ternak misalkan ya. Kendalanya bisa berupa daya tampung kandang. Nah, daya tampung kandang ini. Ini juga bisa menjadi kendala atau pembatas. Dibatasi oleh daya tampung kandang, daya tampung. Misalkan daya tampung kandang. Seorang pengusaha pedagang hewan ternak misalkan ya, membeli ya banyaknya hewan yang dibeli dibatasi atau ada kendala dengan daya tampung. Hmm. Bisa jadi yang namanya kendala atau pembatas itu bisa jadi diantaranya adalah misalkan pengusaha parkir gitu ya. Ya luas parkir diantaranya. Misalkan pengusaha parkir ya luas parkir, luas tanah untuk digunakan memparkir kendaraan itu. Nah, luas area parkir. Juga jadi kendala. Misalkan pengusaha parkir. Bisa jadi kendalanya nanti atau pembatasnya. Ya, misalkan ada pengusaha eh, jual beli rumah gitu, membangun rumah, kemudian dijual begitu. Juga kendalanya nanti luas tanah yang tersedia dan juga mungkin modal gitu ya. Nah, itu diantaranya kendala pembatas yang saya jelaskan hanya sebagian saja. Nanti lebih jelasnya bisa saya jelaskan lewat contoh soal. Contoh soal. Nah, kemudian yang kedua, yang istilah yang harus kita ketahui untuk membahas program linear itu adalah yang namanya fungsi objektif. Fungsi objektif. Nama lain dari fungsi objektif itu adalah fungsi sasaran. Bisa juga berupa maknanya nama lain dari objektif, bisa sasaran, bisa tujuan. Nah, kalau seorang pembisnis atau pengusaha begitu, maka fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya nah, atau tujuannya seorang pengusaha atau pembisnis tujuannya adalah diantaranya adalah apa? Keuntungan. Bisa jadi berupa keuntungan, bisa jadi berupa keuntungan fungsi objektifnya. Bisa juga berarti adalah biaya minimum. Tujuannya
bagaimana memproduksi barang misalkan dengan biaya yang minimum. Jadi biaya minimum itu juga merupakan salah satu fungsi tujuan atau fungsi objektif, biaya minimum. Selain itu, selain biaya minimum, bisa juga berupa fungsi objektif atau sasaran atau tujuan, misalkan seorang pengusaha, ya artinya belanja bahan dasar yang murah, bisa jadi itu. Ya, nanti itu hanya sebagian aja yang saya jelaskan, beberapa contoh yang merupakan fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Nanti masih banyak hal yang lain yang berkaitan dengan fungsi objektif, fungsi sasaran, atau fungsi tujuan. Nah, untuk lebih jelasnya akan langsung saya berikan lewat contoh soal. Lewat contoh soal. Nah, ini contoh soalnya misalkan. Ya, nomor 8. Ya, nomor 8 contohnya itu. Jadi menjelang hari raya Idul Adha, Pak Mahmud hendak berjualan sapi. Tadi ini pedagang. Ya, pedagang. Hendak berjualan sapi dan kerbau. Harga seekor sapi dan kerbau di Jawa Tengah berturut-turut 9 juta dan 8 juta. Nah, modal yang ia miliki adalah 124 juta. Nah, Pak Mahmud menjual sapi dan kerbau di Jakarta dengan harga berturut-turut 10.300.000 dan 9.200.000 rupiah. Nah, kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Agar mencapai keuntungan yang maksimum, maka banyaknya sapi dan kerbau yang harus dibeli Pak Mahmud adalah. Nah, pada video kali ini yang saya tekankan adalah kendala sama fungsi objektif. Ya, belum menyelesaikan secara tuntas persoalan program linier. Jadi pada video ini saya batasi, yang saya bahas adalah siapa kendala atau pembatas dan siapa fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan dari sebuah persoalan program linier. Nah, ini masa program linier. Nomor 8 salah satu contohnya adalah. Nah, ini saya akan menentukan siapa kendalanya atau siapa pembatasnya dari persoalan program linier seperti nomor 8 itu. Nah, ini. Nah, sebelum menentukan siapa kendalanya atau pembatasnya, kendala atau pembatasnya, nah, maka kalimat seperti persoalan di nomor 8 itu harus ditransformasikan ke dalam kalimat matematika. Nah, sebelum saya transformasikan ke kalimat matematika soal nomor 8 itu, saya misalkan itu. Nomor 8. Dimisalkan, jadi Pak Ahmad itu membeli sapi itu sebanyak X ekor. Kemudian membeli kerbau itu Y ekor. Misalkan yang ini dulu. Jadi sapi itu adalah X ekor, kemudian kerbau itu adalah Y ekor. Nah, ini pertama akan menjadi kendala. Kendalanya mencari kendala atau pembatas dari persoalan nomor 8 itu, pembatas. Nah, sebelum mencari kendala atau pembatas, karena kendala atau pembatas nanti berupa kalimat matematik. Jadi kita tentukan kata-kata kuncinya dulu.
Kata-kata kuncinya dulu. Nah, ini kata-kata kuncinya. Di sini katanya 9 juta itu harga sapi. 8 juta itu harga kerbau. Modalnya 1, 2, 4 juta. Nah, ini kendala modal. Makanya tadi saya membicarakan kendala atau pembatas diantaranya adalah modal, keterbatasan modal atau terkendala modal diantaranya. Nah, ini terkendala modal, maka kendalanya pembatasnya adalah kendala modal di sini. Coba, kalau yang digunakan untuk membeli sapi itu 9 juta katanya. Sementara membeli sapi ekor, berarti dana uang yang dibutuhkan untuk membeli ekor sapi itu ya 9 juta X. Karena per ekornya itu 9 juta. Sementara beli ekor. Berarti uang yang digunakan untuk membeli sapi ya 9 juta X. Kemudian harga kerbaunya itu katanya 8 juta. Nah, 8 juta. Nah, sementara dia beli kerbau Y ekor, berarti uang yang digunakan untuk membeli Y ekor kerbau ya 8 juta Y. Karena satu ekor 8 juta, kalau membeli Y ekor ya 8 juta. Nah, ini kendala. Kenapa kendala? Untuk membeli sapi, maksudnya besarnya uang yang digunakan untuk membeli sapi, ditambah uang yang digunakan membeli kerbau, itu tidak boleh lebih daripada 124 juta. Nah, kalau nanti yang digunakan untuk beli sapi sama kerbau lebih dari 124 juta, maka kekurangan dana. Maka ini keterbatasan dana ini, keterbatasan modal ini adalah salah satu fungsi kendala atau pembatas. Makanya tadi kendala diantaranya adalah modal. Tuh. Itu kendala yang pertama. Itu kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua, sebelum menentukan kendala yang kedua, kita tentukan kata-kata kunci berikutnya. Katanya, kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih daripada 15 ekor. Nah ini. Nah ini juga merupakan kendala. Tadi kendala kan bisa daya tampung kandang misalkan. Bisa berupa daya kandang, pembatasnya dibatasi oleh daya tampung kandang. Banyak namanya kendala pembatas. Yang membatasi usaha. Yang menjadi kendala usaha itu. Apa itu? Daya tampung kandang yang kedua. Nah, berarti Pak Mahmud itu membeli sapi sama kerbau tidak boleh lebih dari 15. Karena apa? Daya tampungnya 15 ekor. Kalau nanti melebihi, berarti tidak bisa ditampung di kandang. Bermasalah nanti akhirnya. Bisa mati ternaknya kalau misalkan diletakkan di luar kandang. Maka ini juga kendala bat. Ini juga namanya pembatas, dibatasi oleh daya tampung kandang. Atau kendalanya yaitu tadi, kendalanya adalah daya tampung kandang. Berarti ini kendala yang kedua. Kendala yang kedua. Kemudian kendala yang ketiga itu namanya orang usaha beli sapi. Tidak mungkin lah beli sapi itu negatif, itu tidak mungkin. Beli sapi kok negatif, banyaknya negatif ekor misalkan, kan tidak mungkin. Maka ini harus positif. Kalau X-nya sama dengan 0, artinya ya Pak Mahmud tidak beli sapi. Berarti X-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Atau X-nya positif atau sama dengan 0. Kalau X-nya 1, ya berarti beli sapi 1. Kalau X-nya 0, berarti ya tidak beli sapi. Maka X lebih besar 0. Kendala berikutnya. Hanya tidak boleh negatif. Nah, dibatasi oleh itu. Tidak boleh negatif. Dibatasi minimal ya tidak beli sapi. Dibatasi tidak beli sapi. Nah, juga Y positif.
dibatasi, paling enggak ya tidak beli kerbau. Ini kerbau, sorry kerbau. Ini pembatas yang keempat. Jadi kalau X positif atau sama dengan 0 itu artinya kalau X-nya 0 ya dia tidak beli sapi. Kalau Y-nya sama dengan 0 ya berarti dia tidak beli kerbau. Nah, tapi juga tidak mungkin X sama dengan 0 sama Y sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, Y sama dengan 0, tidak beli sapi juga tidak beli kerbau. Ya bukan pengusaha itu namanya. Nah, inilah kendala-kendala pada persoalan nomor 8 itu. Nah, itu kendalanya. Kendala ini. Itu masih kendala-kendalanya. Kendalanya. Kendala yang pertama ini, kendala yang kedua ini, yang saya jelaskan tadi, kendala tiga ini, empat ini. Nah, berikutnya adalah fungsi sasaran. Tadi kan fungsi sasaran ini bisa keuntungan, bisa biaya operasional yang minimum, dan sebagainya. Di antaranya itu. Nah, berarti kalau hal ini karena dia seorang pedagang, fungsi objektifnya, fungsi objektifnya eh, atau fungsi sasaran, sasaran yang disasar, sasarannya, eh, atau tujuan, fungsi tujuan. Jadi nama lain fungsi objektif tadi kan fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Karena dia seorang pedagang ya keuntungan fungsi sasarannya. Nah, dalam hal ini keuntungannya itu dipengaruhi oleh berapa banyak sapinya, beli sapi dan berapa banyak beli kerbaunya. Makanya saya simpulkan F, X, Y. Artinya fungsi objektifnya nanti besar kecil keuntungannya nanti dipengaruhi oleh banyaknya sapi yang dibeli dan banyaknya kerbau yang dibeli. Makanya ini FG. Nah, ini biasanya disimpulkan dengan Z begitu. Nah, fungsi sasarannya atau tujuannya yang disasar untuk pedagang ya keuntungan. Nah, berarti ini fungsi objektifnya berupa fungsi keuntungan. Nah, coba keuntungannya berapa? Kalau sapi tadi kan 9 juta, jualnya 10.300.000. Berarti keuntungan per ekor sapinya kan 1.300.000. Berarti kalau membeli X sapi, sementara satu sapi keuntungannya 1.300.000 ya 1.300.000 X ditambah keuntungan beli kerbau. Kalau beli kerbaunya itu sebanyak Y, sementara satu kerbau ini keuntungannya diperhatikan di sebelah kiri, belinya 8 juta, kemudian dijual 9.200.000, gitu ya, itu sebelah kiri itu. Berarti itu kan satu kerbau untungnya 1.200.000. Kalau belinya itu Y ekor kerbau, keuntungannya ya 1.200.000 Y. Nah, ini fungsi sasarannya atau fungsi objektifnya. Karena dia seorang pedagang, fungsi sasarannya atau fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya adalah fungsi keuntungan. Nah, tadi kan saya jelaskan di awal bahwa fungsi objektif itu juga bisa berupa eh, keuntungan. Itu contohnya. Nah, ini sekarang. Nah, ini itu coba ini kendala. Berarti kendala atau pembatasannya itu kalau dikaitkan dengan video sebelumnya itu merupakan sistem pertidaksamaan linier. Jadi terkait sekali dengan video sebelumnya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Lanjutkan. Biar pemahaman kalian semakin mendalam, gitu. Saya berikan contoh berikutnya. Saya contohkan berikutnya. Nomor 5 misalkan. Nomor 5 itu contohnya. Ya. Tadi kan nomor 8. Nomor 5 itu, nomor 5,
Jadi dia seorang pengusaha. Nah, membangun rumah kemudian dijual. Nah, itu kan. Nah, itu ingat, ini fokusnya saya adalah hanya eh, berkaitan dengan fungsi kendala atau fungsi batas dengan fungsi objektif. Belum menyelesaikan masalah program linier. Berarti untuk menyelesaikan program linier ya pertemuan berikutnya atau video berikutnya. Nah, ini sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 ini, nah, sasaran saya pada video ini adalah siapakah kendalanya atau pembatasnya dan siapakah fungsi objektifnya. Nah, sebelum sebelum eh, menentukan siapa kendala atau pembatasnya dan siapa fungsi objektifnya. Ya kita misalkan di situ kan pengusaha itu membangun 2 tipe. Tipe A sama tipe X. Tipe X. Tipe B. Ya kita misalkan pengusaha rumah itu tipe A-nya, membangun tipe A-nya itu sebanyak X rumah. Kita misalkan. Jadi membangun tipe A-nya sebanyak X rumah. Membangun tipe B-nya sebanyak Y rumah. Jadi saya misalkan terlebih dahulu. Jadi tipe A-nya pengusaha itu membangun sebanyak X rumah. Kemudian tipe B-nya sebanyak Y rumah. Kita misalkan itu. Terus berikutnya baru kendala. Kendala, saya akan bukan kendala atau pembatasnya itu siapa gitu loh ya. Pembatasnya siapa? Nah, perhatikan sekarang. Ada kata kunci yang harus kita tentukan dulu karena kendala atau pembatas itu berupa kalimat matematik. Nah, maka ditemukan kata-kata kunci dulu. Katanya, untuk membangun rumah tipe A itu dibutuhkan satu rumahnya itu 100 meter persegi. Kemudian untuk membangun tipe B itu membutuhkan tanah 75 meter persegi. Nah, lagi-lagi keterbatasan tanah. Nah, ini. Saya tadi di awal bilang, jadi kendala itu juga bisa berupa luas tanah yang tersedia. Misalkan dia seorang pedagang yang membangun rumah untuk dijual. Nah, bisa keterbatasan luas. Nah, luas ini juga merupakan salah satu kendala kan itu kan saya di awal bilang. Nah, itu kendalanya berarti kalau membangun tipe A-nya X, sementara katanya membangun tipe A-nya dibutuhkan 100 meter, sementara membangun tipe A-nya, satu rumah tipe A itu perlu 100 meter, sementara membangun X rumah, maka tanah yang digunakan untuk membangun tipe A nanti ya 100 X. Karena per rumah itu untuk tipe A itu 100 meter segi. Sementara membangun X rumah, berarti yang digunakan untuk tipe A nanti, tanah yang digunakan untuk tipe A nanti ya 100 X. Kemudian membangun tipe BY, sementara di situ tipe Y satu rumahnya dibutuhkan tanah 75 meter. Kalau membangun di rumah, ya 75 Y. Nah, pembatas ini kendala dibatasi oleh tidak boleh luasnya untuk membangun rumah tipe A. Dengan untuk membangun rumah tipe B, tanahnya tidak boleh lebih dari 10.000 meter persegi. Kalau lebih, berarti kan ngambil tanah tetangganya, gitu kan. Itu. Nah, kendala ini. Nah, gitu kan. Itu kendala yang pertama. Nah, berikutnya, kendala berikutnya, lagi-lagi katanya, jumlah rumah yang dibangun paling banyak. Nah, ini kapasitas ini. Kalau ternak ya kapasitas kandang. Nah, gitu kan. Ini kalau ini kapasitas eh, banyaknya rumah yang dibangun. Nah, gitu ya. Itu paling banyak 125. Artinya apa? Banyaknya bangunan tipe A sebanyak X ditambah banyaknya rumah tipe yang dibangun tipe B itu Y
tidak boleh lebih daripada 125. Ini kendala dibatasi oleh banyaknya rumah yang harus dibangun. Ya mungkin keterbatasan hal yang lain. Cuma tidak disebutkan di sini. Hanya dibatasi rumah paling banyak 125. Ya, 125. Itu kendala yang kedua. Sementara itu, bangun rumah itu tidak mungkin negatif itu. Nah, paling enggak ya X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti tidak membangun tipe A gitu kan. Itu loh ya. Nggak mungkin membangun rumah tipe A itu banyaknya negatif, nggak mungkin. Nah ini juga ini. Nggak mungkin membangun tipe B itu negatif. Nah inilah. Nah ternyata kendalanya apa di sini tuh coba. Kendalanya itu berupa sistem pertidaksamaan linier. Tadi itu ya. Tuh, itu kendalanya. Sekarang berikutnya ini kan kendala. Sekarang pembatas. Nah, sorry kok pembatas. Fungsi objektif. Fungsi objektif atau sasaran atau tujuan. Nah, orang jual rumah, dagang rumah, membangun rumah untuk dijual, ya tentunya yang namanya sasarannya ya keuntungan atau tujuannya keuntungan. Nah, itu loh ya. Makanya tadi saya yang di awal bilang, salah satu fungsi objektif sasaran tujuannya itu bisa keuntungan diantaranya. Nah, keuntungan sekarang. Nah, di situ nah, dijelaskan keuntungan itu untuk tipe A 6 juta. Untuk tipe B 4 juta. Nah, kalau bangun rumahnya tipe X berarti nanti membangun rumahnya X, membangun tipe A-nya sebanyak X dan membangun apanya tipe B-nya sebanyak Y. Nah, maka keuntungan membangun X rumah tipe A dan Y rumah tipe B adalah, nah itu berarti ya keuntungan yang diperoleh dari membangun rumah X kalau per rumahnya 6 juta, nah, kalau per rumahnya itu 6 juta untuk tipe A, sementara tipe A-nya membangunnya itu sebanyak X, berarti kan keuntungannya nanti ada 6 juta X. Saya ulangi. Karena keuntungan tipe A-nya itu 6 juta per rumah. Sementara tipe A-nya dibangun X, maka keuntungannya ya 6 juta X. Kemudian keuntungan membangun tipe rumah B itu 4 juta, 4 juta di situ. Per rumah, per rumah itu 4 juta untuk tipe B. Sementara tipe B-nya itu membangun Y rumah, maka keuntungannya adalah 4 juta Y. Makanya di sini fungsi objektifnya sasarannya adalah berupa fungsi keuntungan, di mana keuntungannya itu ya tergantung berapa banyaknya rumah yang dibangun untuk tipe A dan berapa rumah yang dibangun untuk tipe B. Nah itu. Nah dari dua contoh ini kalian akan paham, minimal lebih paham daripada di awal pembahasan tadi. Apa itu kendala atau pembatas? Nah, akhirnya lebih memahami apa itu kendala atau pembatas dan apa itu fungsi objektif. Karena pada pertemuan ini, video ini saya batasi, berarti ini pembatas juga, saya batasi di kendala sama di objektif. Nah, berikutnya akan saya berikan latihan biar kalian dalam memahami apa kendala, apa objektif itu semakin mendalam. Ya, nomor berapa? Ini, silakan. Sorry. Nomor 6.
Nomor 6 itu jangan selesaikan sampai selesai perusahaan program linear itu. Cari siapa pembatasnya dan siapa fungsi objektifnya. Hanya itu, sebatas itu. Jadi nomor 6 itu perintahnya untuk kali ini. Ya, tentukan siapa kendala atau pembatasnya dan siapa fungsi objektif atau fungsi sasarannya atau fungsi tujuan. Itu belum menyelesaikan masalah program linearnya. Nomor 7 juga gitu. Saya batasi kali ini hanya tentukan siapa kendalanya dan siapa fungsi sasarannya. Nomor 7 ini. Kemudian nomor 8 tadi sudah. Nomor 9 tetap yang kalian tentukan hanya dua, siapa kendala pembatasnya dan siapa fungsi objektif dari program linear nomor 9. Dari persoalan program linear nomor 9 itu. Nomor 10 sama yang ditanyakan. Jadi tentukan siapa kendala pembatasnya dan siapa fungsi objektifnya atau fungsi sasarnya atau fungsi tujuannya. Nah, itu saja pertemuan kali ini. Kerjakan latihan-latihannya agar kalian lebih bisa memahami lebih dalam apa itu kendala dan apa itu fungsi objektif. Nah, demikian. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.